guys. Kali ini saya mau bersihin ini rumput di tales ya, di kebun tales ya. Seperti ini, banyak sekali rumputnya. Semangat. Tapi senangnya di sini tuh apa? Melihat tumbuhan segar itu, galaunya jadi hilang. Walaupun ada galaunya tidak pernah keluar ya, selain keluar di sini. Tapi di sini cuman hanya bentar saja ya, karena bentar lagi saya juga masak. Jadi kesempatan saya kesini tuh hanya berapa menit saja lah, berapa menit saja duduk di sini, nyiram nyaput ini, kemudian nyiram, udah selesai, udah jam 6 mulai masak. Karena setelah selesai kerja rumah, semua sudah selesai, gosok baju, nyapu, ngepel, lap dan sebagainya, saya baru sore kesini. Kalau pagi kan masih panas itu, paginya nggak usah kesini, cuma nyiram saja ya. Setelah nyiram saja, terus sore menunggu jam 6, menunggu waktu masak itu kan masih ada waktu ya, nyiram paling berapa menit saja lah. Terus ya sempetin waktulah untuk ketemu sama mereka. Tempat curhat saya ini, saya curhatnya sama mereka. Ngomong sendiri, jawab sendiri, hahaha. Tapi kalau saya nggak kesini juga rasanya gimana gitu, ada yang kurang. Dan kalau saya tidak kesini juga pasti banyak sekali rumputnya, banyak sekali kok, banyak sekali. Jangan maafin saya, ngomongnya masih belepotan, masih sering salah, dan kadang-kadang juga masih tidak enak didengar. Semoga suatu saat saya bisa lancar seperti panjenengan semua itu ya, cara ngomongnya, cara penyampaiannya, supaya enak diterima, enak didengar, bahkan nyaman untuk ditonton. Tapi tidak mengapa lah ya, namanya juga pemula, semua perlu belajar. Tidak ada yang instan, bahkan tidak ada yang mudah. Semua perlu belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang giat. Semua insya Allah akan terbiasa dengan sendirinya. Berjalannya dengan waktu, bertambahnya ilmu, insya Allah semua pasti akan bisa. Panjenengan bisa, teman-teman bisa, kenapa saya tidak bisa gitu ya. Insya Allah saya juga akan bisa seperti, Masya Allah, aduh maknya kepacul ini, ya Allah, gimana ini, saya nggak lihat nggak apa-apa lah, tumbuh ditutup aja, semoga tumbuh lagi. Itulah kerja tanpa hati-hati ya, kerja tidak hati-hati melukai perasaan orang lain. Meskipun dia pun punya perasaan lah, kepacul lah itu, ya Allah, maafin. Padahal saya sudah hati-hati loh, namanya tidak sengaja ya, tidak sengaja itu ya tidak bisa disalahkan. Nah, terlalu panas di sini, jadi daun ini banyak yang kering. Nah, ini banyak yang kuning, mengering. Udah waktunya ganti dengan yang baru. Contoh yang baru ini, baru mulai tumbuh. Ini bahkan udah ada yang ngering. Seperti umur kita ya teman-teman, dipakai nggak dipakai pasti akan habis. Seperti juga halnya
dengan es batu. Dipakai nggak dipakai tetap mencair menjadi air. Sama halnya seperti umur kita. Kalau kita tidak gunakan dengan baik, umur kita akan habis dengan sia-sia. Ya. Aduh. Saya pun masih banyak perlu belajar untuk menata hati, menata diri, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Aduh. Disinilah tempat saya berbagi keluh kesah dengannya, karena mau berbagi sama teman itu terkadang mereka pada sibuk, tidak ada waktu. Saya pun juga jarang ada waktu sebenarnya. Kalau tidak di sini tidak berani ngomong, tidak berani pegang HP juga. Di sini berani ngomong karena lumayan jauh ya, karena di rumah juga semuanya anteng. Jadi kalau mau teleponan ataupun mainan HP itu rasanya bagaimana gitu. Gak apa-apa lah, pelan-pelan, dan yang pasti kan kita bisa untuk berbicara gitu ya. Aduh, sedikit lagi selesai, terus dikumpulin sampahnya, kemudian nyapu, nyiram, kemudian nyiram. Setelah nyiram kita pulang, persiapan cooking, persiapan memasak. Terkadang yang masak juga ibu majikan ya, karena beliau kan di rumah. Yang masak juga yang belanja juga beliau, mikir masakan juga beliau. Jadi saya ambil enaknya saja, tinggal nyuci mangkok sama makan. Terkadang saya juga kurang paham sih mau dimasak apa gitu. Kita ikut orang ya, manut saja. Alhamdulillah sudah lumayan bersih, tinggal sedikit ya. Nah, kalau pakai pacul itu tidak pakai perasaan. Macul kancane pun tidak terasa, ya Allah. Sampai tadi itu kepacul lah, kasihan. Macul tidak pakai perasaan. Kalau pakai tangan itu kan bisa dirasa, bisa dirasa ini apaan gitu. Muter-muter, maafkan saya ya. Aduh. Terkadang saya juga nggak enak tuh, di sebelah saya di sana ada orang yang ngeliatin saya setiap hari saya di sini. Mungkin mereka juga bosan ya, bola-bali lihat saya. Tapi bosan nggak bosan ya, ini kerjaan saya, mau gimana lagi. Kalau bosan melihat saya ya masuk rumah saja gitu ya. Tapi semoga saja tidak bosan lah. Nyatanya ngeliatin terus kok. Kalaupun bosan ya tidak mengapa. Saya tidak selamanya di sini. Hanya waktu kontrak kerja saja saya di sini. Setelah kontraknya berakhir, saya juga pergi dari sini. Hehehe.
Oh ya, teman-teman, ada enggak yang di Hong Kong yang sedang mencari majikan? Ada job jaga bayi ya. Anaknya majikan saya, si Uce, dia sedang mencari Mbak Indonesia untuk menjaga calon bayi. Untuk saat ini bayinya belum lahir. Kalau ada yang minat ya, hubungi saya. Kalau ada, diusahakan yang udah berpengalaman menjaga bayi ya, karena kalau sudah pernah menjaga bayi itu kan meskipun diajari tidak terlalu sulit karena sudah pernah gitu. Kalau saya sendiri pun selama di Hong Kong belum pernah menjaga bayi, jadi kalau saya mau ditawari jaga bayi, saya belum berani karena saya belum pernah, dan saya sendiri juga belum pernah punya bayi. Jadi pengalaman saya menjaga bayi belum ada. Takutnya namanya bayi ya itu sangat rawan. Yang sudah berpengalaman itu insya Allah sudah oke. Kalau saya biasanya sih jaga anak udah gede, anak sudah gede umur 5 tahun itu saya sudah berani, karena mereka sudah karena dia sudah bisa jalan sendiri, sudah bisa makan sendiri, kita tinggal menjaga saja. Tapi kalau bayi kan 100% belum bisa ngapa-ngapain. Jadi semua harus kita yang menjaganya 100%. Harus benar-benar hati-hati juga gitu kalau ada ya. Soalnya sudah sering kali saya ditanyain, karena saya juga jarang libur, jadi belum ketemu teman-teman ya. Dan siapa tahu, astagfirullahaladzim, siapa tahu rezeki panjenengan, rumahnya kecil, di tempatnya di daerah Kowloon Bay ya, Kai Tak. Kalau ada yang berminat, terima kasih saya ucapkan. Kalau belum ada, misalnya punya temen yang finish tahun depan, kira-kira bulan 3 ya, tahun depan kira-kira bulan 3, semoga aja rezeki gitu. Namanya kerjaan kan kita juga cocok-cocokan sih, dari tempatnya, dari orangnya, dari pekerjaannya, semua harus benar-benar cocok. Kalau tidak cocok, dicocok-cocokkan juga susah, merasa tidak enak, nggak enak, saya nggak enak sama sampean, saya terima aja kerjaan enak nggak enak, yang penting saya terima. Ya jangan begitu.